Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Dwi Andika. Hari ini saya mau mempresentasikan laporan proyek sistem informasi pajak. Oke. Latar belakang dan penyebab kegagalan SIPT. Proyek SIPT dimulai di tahun 2023 dengan vendor PT Solusi Teknologi Nusantara. Sistem dirancang untuk modernisasi administrasi pajak, namun gagal setelah 18 bulan pekerjaan. Anggaran proyek mencapai 12 miliar dengan kondisi over budget. Kegagalan disebabkan oleh metodologi waterfall yang terlalu kaku dan tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan regulasi. Vendor memiliki kekurangan domain knowledge dalam bidang perpajakan tanpa konsultan pajak tersertifikasi. Komunikasi tidak efektif menyebabkan scope creep dan change request yang tidak terkelola dengan baik. Pengujian sistem dilakukan terlalu sedikit, mengakibatkan temuan 230 bug kritis pada tahap pilot testing. Kombinasi faktor metodologi, domain expertise, manajemen perubahan, dan kualitas pengujian menjadi akar penyebab kegagalan proyek SIPT yang berdampak signifikan terhadap kepercayaan stakeholder dan momentum modernisasi DJP. Proyek baru SIPGB. Proyek SIPGB mendapat dukungan penuh dari Direktur Jenderal Pajak sebagai sponsor utama. Mirza Dwi Andika dengan NIM 2024-08-03-054 menjabat sebagai manajer proyek untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem informasi pajak generasi baru. Tujuan utamanya modernisasi DJP dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dari 65% menjadi 85% dalam periode 3 tahun ke depan. Lingkup mencakup 7 modul wajib: registrasi WP, pelaporan pajak, bayaran online, e-faktur, pemeriksaan pajak, admin, dan dashboard interaktif. Anggaran proyek ditetapkan 18,5 miliar dengan durasi pelaksanaan 12 bulan, mencakup pengembangan, pengujian, dan deployment bertahap. Analisis biaya dan manfaat. Proyek SIPGB menawarkan nilai finansial yang sangat menjanjikan dengan manfaat tahunan sebesar 19,5 miliar. Manfaat ini berasal dari peningkatan efisiensi operasional, peningkatan penerimaan pajak, serta pengurangan waktu dan biaya administratif yang signifikan. Dengan biaya operasional 2 miliar per tahun, proyek ini memiliki payback period hanya 1,6 tahun. ROI selama 5 tahun mencapai 242,1%, menjadikannya investasi yang sangat layak. Selain manfaat finansial yang terukur, proyek SIPGB juga memberikan manfaat intangible yang besar. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dari 65% menjadi 85% dalam 3 tahun akan memperkuat fondasi administrasi perpajakan. Sistem yang terintegrasi akan mengurangi kesalahan manual, meningkatkan akurasi data, dan memberikan transparansi yang lebih baik. Selain itu, modernisasi ini akan memposisikan DJP sebagai lembaga yang berdaya saing tinggi di era digital. Kesimpulannya, proyek SIPGB sangat layak secara finansial dengan masa balik modal cepat dan ROI tinggi. Manfaat intangible yang besar memperkuat kelayakan investasi ini. Stakeholder dan perencanaan lingkup. Keep satisfy-nya ada Kemenko sama BPKP, manage closely-nya ada Dirjen Pajak, PM, tim pengembang, pegawai DJP, monitor ada WP dan KPK, keep inform, UI/UX, vendor, WBS level 1, manajemen proyek, WBS level 2, analisis kebutuhan, WBS level 3, desain sistem, WBS level 4, pengembangan modul, WBS level 5, pengujian dan QA, WBS level 6, implementasi, WBS level 7, pelatihan pengguna, WBS level 8, pemeliharaan. Struktur WBS level 8 memastikan cakupan lengkap dari inisiasi hingga pemeliharaan sistem. Strategi engagement disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder
untuk memastikan kesuksesan proyek. Penjadwalan dan metodologi. Jalur kritis proyek SIPGB sepanjang 186 hari kerja setara dengan 8,5 bulan. Metodologi yang dipilih adalah kombinasi Agile, Scrum untuk pengembangan dan Waterfall untuk deployment. Pendekatan hybrid ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan regulasi pajak yang dinamis, memastikan keterlibatan aktif stakeholder di setiap increment, serta memungkinkan pengiriman nilai bertahap sesuai kebutuhan operasional DJP. Alasan pemilihan metodologi hybrid: 1. Fleksibilitas untuk menangani perubahan regulasi tanpa mengganggu seluruh proyek. 2. Keterlibatan stakeholder sejak dini melalui sprint review dan demo. 3. Incremental delivery yang memungkinkan validasi fitur secara bertahap. 4. Transparansi progres melalui dashboard sprint dan laporan status mingguan. 5. Kemampuan prioritas fitur berdasarkan urgensi bisnis dan feedback pengguna. Manajemen risiko dan kualitas. Perubahan regulasi, skor 20, dampak tinggi pada scope dan jadwal. Perlu revision desain berkala dan dokumentasi regulasi terupdate. Resistensi pengguna, skor 16, kearifan lokal dan kebiasaan kerja lama, mitigasi melalui pelatihan intensif, perubahan bertahap dan feedback loop. Kegagalan integrasi, skor 15, sistem legacy DJP dan eksternal, perlu interface layer, testing integrasi menyeluruh, dan dokumentasi API lengkap. Rekomendasi mitigasi, tingkatkan kontingensi anggaran menjadi 20% untuk menghadapi perubahan tak terduga. Standar kualitas ISO atau IEC 25010 sebagai acuan utama. Implementasi QI atau QC terpadu mencakup code review berkala, testing menyeluruh, dan acceptance kriteria ketat sebelum deployment. Monitoring kualitas berkelanjutan melalui detect tracking dan matriks kualitas sistem. Struktur tim dan komunikasi. Manajemen proyek, Riza Dwi Andika bertanggung jawab atas perencanaan, eksekusi, dan pengendalian proyek. Scrum Master memandu tim Agile, menghilangkan hambatan, dan memastikan proses sprint berjalan optimal. Tim QA dan analisis, 4-5 anggota untuk testing menyeluruh, analisis sistem, dan validasi kualitas produk. Komunikasi, kick-off meeting, daily stand-up, sprint planning or review, steering committee bulanan, laporan mingguan, newsletter berkala. Sponsor proyek, Direktur Jenderal Pajak sebagai pemilik keputusan strategis dan pemersatu sumber daya. Product owner memiliki kebutuhan bisnis, mengelola backlog, dan memastikan deliverables sesuai prioritas stakeholder. Tim development 8-10 pengembang untuk implementasi fitur model sesuai spesifikasi teknis. Tim pelatihan dan administrasi 3-4 anggota untuk manajemen pelatihan pengguna dan administrasi proyek. Strategi deployment dan pelatihan. SIPGB akan diimplementasikan melalui pendekatan bertahap untuk memastikan adopsi yang optimal dan meminimalkan dampak operasional. Pilot 2 KPP 1-5 November, uji coba terbatas di 2 kantor pelayanan pajak terpilih untuk validasi sistem dan identifikasi perbaikan awal. Rollout 10 KPP 15 November, perluasan ke 10 KPP di berbagai wilayah untuk menguji skalabilitas sistem. Full deployment 1 Desember, implementasi menyeluruh ke seluruh wilayah DJP untuk transformasi digital pajak nasional. Pelatihan intensif untuk admin DJP dengan materi dasar sistem, navigasi yang termuka, dan troubleshooting umum. Pelatihan khusus petugas dan pemeriksa pajak dengan fokus pada modul pemeriksaan elektronik, analisis data, dan pelaporan. Program pelatihan untuk WP dan manajemen meliputi workshop online dan webinar dengan materi penggunaan sistem dan best practice. Monitoring proyek, evaluasi kinerja mingguan, minggu ke-12 menggunakan Earned Value Management, menunjukkan status performa proyek SIPGB saat ini. Nilai planned value
tercatat sebesar 600 juta, sementara earn value mencapai 450 juta, dengan actual cost sebesar 540 juta. Analisis performa menunjukkan schedule performance index sebesar 0,75, menandakan proyek berjalan 25% lebih lambat dari jadwal rencana. Cost performance index tercatat 0,833, mengindikasikan proyek telah over budget sebesar 16,7%. Berdasarkan perhitungan EAC, biaya total diperkirakan mencapai 21,7 miliar jika tidak ada perbaikan signifikan. Rekomendasi: tingkatkan produktivitas tim dan optimalkan alokasi sumber daya untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek. Penutupan proyeknya administratif, penyerahan dokumen final, akta serah terima ke pihak DJP, dan penutupan kontrak vendor. Teknisnya migrasi data, penutupan server sementara, dan dokumentasi arsip sistem. Finansial, penyesuaian PPN, pembayaran final, dan penutupan rekening proyek. SDM, evaluasi kinerja tim, penyerahan laporan lesson learned, dan penutupan kontrak tim kontrak. Rencana pemeliharaan, SLA response, bug kritis, kurang dari 1 jam, uptime target 99,5%, biaya tahunan pemeliharaan 15-20% dari biaya pengembangan awal. Pemeliharaan dilakukan oleh tim internal DJP dengan dukungan vendor untuk periode transisi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.